Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah Sistem Keuangan Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Agus Eko Sujianto, SEMM. Di sini kami akan membahas mengenai pasar modal syariah, sistem dan operasionalnya di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Hasan Taufiki dengan NIM akhir 053. Yang kedua ada Ahmad Karisul Musli dengan NIM akhir 090. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang pertama berkaitan dengan pengertian pasar modal syariah yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang pertama yaitu pengertian pasar modal syariah. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang, ekuitas, atau saham, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan konsep syariah, di mana setiap perdagangan surat berharga mentaati ketentuan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Meskipun instrumen pasar modal syariah telah diperkenalkan sejak tahun 1997, namun secara formal peluncuran pasar modal syariah yang sesuai dengan prinsip syariah dilakukan pada 14 Mei 2003. Baik, untuk materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan landasan hukum pasar modal syariah. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya investasi merupakan suatu kegiatan yang masuk ke dalam kegiatan ekonomi, yaitu muamalah, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya. Sementara itu, di dalam kaidah fikih ini juga disebutkan bahwasanya hukum asal dari kegiatan muamalah ini adalah mubah atau boleh, kecuali ada larangan yang jelas di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Lalu, investasi ini juga sangat dianjurkan dalam rangka untuk mengembangkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga tidak memperbolehkan harta kekayaan untuk ditimbun. Lalu, dalam peraturan Bapepam dan LK nomor 9.A.13 tentang penerbitan efek syariah ini dinyatakan bahwa efek syariah merupakan efek sebagaimana dimaksud dalam UU-PM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Untuk selanjutnya, di sini ada 14 fatwa yang berhubungan dengan pasar modal syariah di Indonesia, yang mana fatwa ini dikeluarkan oleh DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2001. Yang pertama ada fatwa nomor 20/DSN-MUI-9/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua ada fatwa nomor 32/DSN-MUI-9/2002 tentang obligasi syariah. Yang ketiga ada fatwa nomor 33/DSN-MUI-9/2002 tentang obligasi syariah mudharabah. Yang keempat ada fatwa nomor 40/DSN-MUI-10/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang kelima, ada fatwa nomor 41/DSN-MUI-3/2004 tentang obligasi syariah ijarah. Yang keenam, ada fatwa nomor 59/DSN-MUI-5/2007 tentang obligasi syariah mudharabah konversi. Yang ketujuh, ada fatwa nomor 45/DSN-MUI-3/2008 tentang hak memesan efek terlebih dahulu. Yang kedelapan, ada fatwa nomor 66/DSN-MUI-3/2008 tentang waran syariah. Yang kesembilan, ada fatwa nomor 69/DSN-MUI-6/2008 tentang surat berharga syariah negara atau SBSN. Yang ke-10, ada fatwa nomor 70/DSN-MUI-6/2008 tentang metode penerbitan SBSN. Yang ke-11, ada fatwa nomor 71/DSN-MUI-6/2008 tentang sell and leaseback. Yang ke-12, ada fatwa nomor 72/DSN-MUI-6/2008 tentang SBSN Ijarah Sell and Leaseback. Yang ke-13, ada fatwa nomor 76/DSN-MUI-6/2010 tentang SBSN Ijarah Aset to Back Lease. Yang ke-14, ada fatwa nomor 80
DSN-MUI-3/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Lalu selanjutnya di sini juga terdapat 3 peraturan yang dikeluarkan oleh BPOM dan LK yang mengatur tentang efek syariah yang dikeluarkan sejak tahun 2006. Yang pertama di sini peraturan BPOM dan LK nomor 9.A.13 tentang penerbitan efek syariah. Yang kedua, ada peraturan BPOM dan LK nomor 9.4.A.14 yang mengatur tentang akad-akad yang digunakan di dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Yang ketiga, ada peraturan BPOM dan LK nomor 2.K.1 yang mengatur tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Lalu, terdapat juga satu undang-undang yang mengatur tentang SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara, yaitu terdapat dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Selanjutnya adalah berkaitan dengan karakteristik dan produk di pasar modal syariah Indonesia. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga dan juga efek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UUPM, efek ini merupakan surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Produk syariah yang berupa efek ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Sampai dengan saat ini, efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia ini meliputi saham, suku, dan unit penyertaan dari reksadana syariah. Baik, yang pertama kita bahas berkaitan dengan saham syariah. Saham ini merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti tersebut nantinya pemegang saham ini berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan bagi hasil ini merupakan suatu konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal dengan konsep ini sebagai kegiatan musyarakah dan juga syirkah. Lalu suatu saham ini dapat dikategorikan sebagai saham syariah apabila saham tersebut diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu yang kedua, di sini kita bahas berkaitan dengan sukuk. Sukuk ini secara terminologi merupakan sertifikat atau bukti kepemilikan. Peraturan BPOM dan LK nomor 9.A.13 ini memberikan definisi sukuk sebagai suatu efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu, tidak dipisahkan atau tidak terbagi. Klaim kepemilikan pada suku ini didasarkan atas aset atau proyek yang spesifik. Penggunaan dana suku ini harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang suku ini dapat berupa imbalan bagi hasil atau margin yang sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan suku. Lalu, yang ketiga, ini ada reksadana syariah. Dalam peraturan BPOM dan LK nomor 9.A.13, reksadana syariah ini didefinisikan sebagai reksadana sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Reksadana ini dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Reksadana syariah ini juga dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997 yang ditandai dengan penerbitan reksadana syariah Dana Reksa Saham pada bulan Juli tahun 1997. Kaidah dan mekanisme transaksi. Kaidah syariah untuk pasar perdana. 1. Semua akad harus berbasis pada transaksi yang real dengan penyerahan atas produk dan jasa yang halal dan bermanfaat. 2. Tidak boleh menerbitkan efek utang untuk membayar kembali utang. 3. Dana hasil penjualan efek yang diterbitkan akan diterima oleh perusahaan.
4. Hasil investasi yang akan diterima pemodal merupakan fungsi dan manfaat yang diterima emiten dari modal yang diperoleh dari dana hasil penjualan efek dan tidak boleh semata-mata merupakan fungsi dari waktu. Kaidah syariah untuk pasar sekunder. 1. Semua efek harus berbasis pada transaksi real dengan penyerahan atas produk atau jasa yang halal. 2. Tidak boleh membeli efek utang dengan dana dari utang atau menerbitkan surat utang. 3. Tidak boleh membeli berdasarkan tren atau indeks. 4. Tidak boleh memperjualbelikan hasil yang diperoleh dari suatu efek, walaupun efeknya sendiri dapat diperjualbelikan. 5. Tidak boleh melakukan transaksi murabahah dengan menjadikan objek transaksi sebagai jaminan. 6. Transaksi tidak menyesatkan seperti penawaran palsu dan cornering. Perbedaan saham syariah dan konvensional dalam kegiatan usaha perusahaan. Pada saham syariah, investasi haruslah pada perusahaan dengan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Sedangkan pada saham konvensional, investasi pada perusahaan untuk semua kegiatan usaha tanpa terkecuali. Proses transaksi saham. Pada proses transaksi saham konvensional, proses jual beli saham bisa dilakukan secara langsung melalui broker. Pada transaksi saham syariah, transaksi jual beli tidak diperbolehkan terjadi secara langsung untuk menghindari terjadinya manipulasi harga. Hubungan dengan nasabah. Pada aktivitas transaksi saham syariah, hubungan dengan nasabah berbentuk kemitraan. Sedangkan pada transaksi jual beli saham konvensional, hubungan dengan nasabah bentuknya lebih ke kreditur dan debitur. Keberadaan Dewan Pengawas. Aktivitas transaksi saham syariah sepenuhnya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Pada saham konvensional tak ada yang namanya Dewan Pengawas, namun aktivitasnya sepenuhnya diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Orientasi imbal hasil dari perdagangan saham. Aktivitas jual beli saham syariah berpatokan pada orientasi imbal hasil baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini berbeda dengan orientasi keuangan pada transaksi saham konvensional yang sifatnya lebih umum. Intinya bisa mendapatkan imbal hasil bagaimanapun caranya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.